Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Sriwatami dengan NIM 1916010049. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B dengan mata kuliah Ekonometrika bersama dengan Ibu Hasifni ME. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video mengenai regresi untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, pertama-tama kita buka aplikasi EView-nya. Baiklah, ini aplikasi EView yang pertama kita ganti ini menjadi yang di bagian awal, dan selanjutnya observasinya kita mengganti jadi 526 dan kita tekan OK. Baiklah, kita masukkan dari data Excel nantinya, kita tekan quick, kita tekan MPT group ini dan kita tarik ini ke atas dan kita kopikan hasil dari Excel yang telah ada ke dalam aplikasi ini. Ini adalah data yang untuk kita mengolah data untuk menjawab soal nantinya. Dan kita tekan yes, dan inilah datanya. Dan pertama, untuk soal pertama yaitu pertanyaannya pengaruh pendidikan atau education terhadap upah atau WG. Yang pertama kita tekan quick, kita tekan estimate equation. Selanjutnya kita buat di sini masukkan dalam ini yaitu WG konsumsi eduknya. Dan kita tekan OK. Baiklah, ini untuk jawaban nomor satunya. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa jika jumlah eduk atau pendidikan meningkat sebesar 1%, maka upahnya meningkat sebesar 0,54. Sedangkan nilai dari prop-nya signifikan terhadap, berarti intinya bagaimana? Bahwa dari pendidikan ini berpengaruh signifikan terhadap upah. Dan ini soal yang pertama, dan masuk pada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu mengenai pengaruh pendidikan dan pengalaman terhadap upah. Jadi di sini kita tulis WG konsumsi eduk dan juga mengenai expert itu sama dengan pengalaman dan kita tekan OK. Inilah data yang kita temukan. Jadi bagaimana bisa kita lihat bahwa pengaruh dari pendidikan dan juga pengalaman terhadap dari upah. Bahwa pendidikan jika jumlahnya meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya yaitu meningkat sebesar 0,64. Dan pengalaman, jika jumlah pengalaman meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya meningkat sebesar 0,07. Dan kita lihat nilai signifikasi dari plotnya yaitu 0,00. Berarti dia berpengaruh terhadap upah. Dan soal yang ketiga yaitu mengenai pengaruh pendidikan atau education, pengalaman atau expert, dan female terhadap upah. Jadi kita buat di dalam estimate equation tadi, yaitu ada WG konsumsi eduk, selanjutnya yaitu expert, dan juga yang terakhir itu kita tulis female. Oke, dan selanjutnya dapatlah datanya seperti yang tertera di sini. Jadi pengaruh dari pendidikan, pengalaman, dan juga female ini atau wanita terhadap upah bisa kita lihat dari koefisiennya bahwa jika nilai eduk atau pendidikan meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya meningkat sebesar 0,60. Dan nilai expertnya yaitu atau pengalaman jika meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya meningkat sebesar 0,06. Sedangkan nilai female-nya jika dia meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya menurun sebesar min 2,15. Yang dapat kita lihat dari nilai prop statistiknya atau prop-nya dia signifikan. Jadi bahwa dari signifikan tersebut bahwa nilai pendidikan, pengalaman, dan wanita berpengaruh terhadap upah. Dan yang soal terakhir yaitu soal keempat. Soal keempat ini yaitu mengenai pengaruh pendidikan, pengalaman, serta interaksi antara merit dengan female terhadap upah. Baiklah, bisa kita tekan quick dan kita tekan estimate. Di sini kita pilih WG, kita ketik WG konsumsi eduk, kita tekan eduk dan juga expert, dan kita tulis di sini expand, dan kita buka kurungnya yaitu menjadi merit, koma, dan juga di sini kita tekan female, dan koma, dan kita tulis
di sini drop fields. Drop fields. Dia menggunakan dummy. Dan kita tekan oke. Dapatlah kita temukan datanya sebagai berikut. Jadi di mana tadi di dalam penjabarannya bahwa di dalam soal kalau merit sama dengan 0 itu berarti dia belum menikah. Sedangkan kalau dia itu perempuan, dia female sama dengan dengan 0 itu perempuan. Kalau dia 1 berarti dia laki-laki. Berarti dapat kita lihat dari data ini bahwa nilai dari pendidikan dan juga pengalaman apakah berpengaruh terhadap upah, serta interaksi dari merit dan juga female apakah berpengaruh juga terhadap upah. Jadi dapat kita lihat pertama itu dari segi pendidikan. Jadi jika pendidikan meningkat sebesar 1%, maka berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap upah. Dan yang kedua itu expert. Jika pengalamannya meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya juga meningkat sebesar 0,05. Dilihat dari interaksinya, interaksi dari merit sama dengan 0 dan female sama dengan 1. Di sini bahwa laki-lakinya yang belum menikah, berarti jika jumlah laki-laki yang belum menikah meningkat sebesar 1%, maka nilai upahnya menurun sebesar min 0,42. Dan yang kedua ini yaitu merit sama dengan 1, berarti dia adalah perempuan yang adalah sudah menikah. Merit itu berarti dia sudah menikah, sedangkan female sama dengan 0 berarti dia perempuan. Berarti interaksinya bagaimana dia sudah perempuan yang sudah menikah. Berarti jika perempuan yang sudah meningkat sebesar 1%, maka jumlahnya meningkat 1%, maka nilai upahnya akan meningkat sebesar 2,07. Dan terakhir yaitu mengenai meritnya sama dengan 1 dan female sama dengan 1. Berarti 1 itu dia sudah menikah dan female sama dengan 1 itu berarti dia laki-laki. Berarti laki-laki yang sudah menikah jika jumlahnya meningkat sebesar 1%, maka upah akan menurun sebesar min 1,05. Jadi kalau dilihat dari signifikannya, bahwa dari nilai prod ini yang signifikan cuma perempuan yang sudah menikah. Sedangkan dari yang merit female yang belum menikah dan juga merit female yang laki-laki yang belum menikah dan juga sudah menikah, dia tidak signifikan. Itulah hasil dari mengenai regresi pada hari ini yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.